Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penyelesaian SPL atau sistem persamaan linear dengan menggunakan aturan Cramer. Jika pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai bagaimana menyelesaikan suatu SPL dengan menggunakan metode eliminasi Gauss dan juga metode eliminasi Gauss-Jordan, maka kali ini kita akan menggunakan metode yang lain, yaitu menggunakan aturan Cramer. Oke, perhatikan di sini teorema 4.1. Jadi teorema 4.1 berbunyi bahwa jika AX itu sama dengan B, di mana A itu adalah matriks coefficient ya, dari suatu SPL, kemudian X itu adalah matriks variabel gitu ya, dan B itu adalah matriks konstanta dari suatu SPL, itu adalah suatu sistem dari n persamaan dengan n variabel, sedemikian sehingga determinan dari matriks A itu tidak sama dengan 0, maka sistem ini memiliki solusi yang unik. Uniknya apa? Yaitu tunggal. Jadi jika kita menentukan solusinya, jadi X1 itu bisa kita tentukan dari determinan dari matriks A1 dibagi dengan determinan matriks A. Kemudian X2 itu sama dengan determinan dari matriks A2 dibagi dengan determinan dari matriks A, dan seterusnya. Berarti kalau misalkan dia ada n persamaan, ada n variabel, maka akan ada nanti sampai ke xn ya. Maka xn itu kita bisa menentukannya dengan determinan an, ya, determinan dari matriks an dibagi dengan determinan dari matriks A. Nah, di mana di sini AJ itu adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti entry-entry kolom ke J dari matriks A dengan entry-entry matriks D atau matriks konstanta. Jadi AJ atau AN di situ ya, itu kita nanti akan menukar nanti matriksnya A tadi dengan matriks konstanta. Jadi untuk pembuktiannya silakan bisa kalian coba untuk membuktikannya. Nah, di sini untuk lebih memudahkan maksud dari teorema 4.1, kita akan coba masuk ke contoh. Jadi di sini gunakan aturan Cramer untuk menentukan solusi dari SPL berikut. Ini adalah SPL ini. Nah, jadi caranya adalah kita akan menentukan matriks terlebih dahulu. Jadi kita misalkan saja A ya. Jadi kita tentukan matriks A. Matriks A itu adalah matriks coefficient dari setiap variabelnya. Maka untuk yang persamaan pertama itu bisa kita bentuk ke baris pertama ya di matriks A, yaitu di sini 1, 0. Kenapa 0? Karena di sini kan sebenarnya ada X1 ditambah dengan X2 ya. Itu ada X2, X2 itu sendiri nilai koefisiennya adalah 0. Jadi makanya di sini dia 0, 2. Dan juga untuk yang baris kedua itu entry-nya adalah negatif 3, 4, dan juga 6. Baris ketiga entry-nya adalah negatif 1, negatif 2, dan juga 3. Nah, untuk A1-nya sendiri, A1 itu kita peroleh dengan kita mengganti entry pada kolom ke-1. Berarti kolom ke-1 dari matriks A itu kita ganti dengan entry-entry di matriks B. Jadi kalau dari SPL ini kita bisa membuat matriks B-nya. Matriks B itu kan matriks yang isinya adalah konstanta ya. Berarti konstantanya di sini adalah 1, 9, dan juga 4. Maka di sini kolom pertama di matriks A itu kita akan mengganti. Makanya di sini untuk kolom pertamanya dia berubah menjadi B ya. Kemudian A2-nya itu sendiri berarti kita akan merubah kolom kedua. Kolom kedua, nah berarti di sini yang berubah, yang lainnya tetap anggota dari matriks A. Sedangkan A3 berarti kolom ketiga yang kita rubah. Jadi ini itu yang B tadi itu akan masuk ke sini. Jadi dia akan mengganti kolom-kolom yang tergantung. Jadi kalau misalkan nanti ada sampai 4 variabel dan 4 persamaan ya, 4 variabel, maka di sini nanti kolom keempat yang akan kita ganti dan seterusnya. Jika sudah, selanjutnya yaitu kita tinggal mencari determinannya masing-masing. Jadi cari determinan dari matriks A, A1, A2, dan juga A3. Karena di sini ada matriksnya dia ordonya 3 kali 3,
ukuran matriksnya adalah 3 kali 3, jadi bisa dengan menggunakan sorus juga boleh ya. Atau dengan menggunakan ekspansi kofaktor juga boleh. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita mencari nilai dari X1, X2, dan X3-nya, jadi berdasarkan dari teorema 4x1, berarti X1 itu adalah determinan dari A1. Tadi determinan dari A1 nilainya adalah negatif 44, dibagi dengan determinannya A itu adalah 44, ini adalah negatif 1. Jadi sama ya. Sedangkan untuk A2-nya sendiri, bisa dilihat di situ, untuk A2-nya, jadi tadi determinan dari A2 itu adalah 0 dibagi dengan determinannya A adalah 44, itu juga 0 ya hasilnya. Sedangkan untuk X3, determinan dari A3 tadi adalah 44 dibagi dengan determinan A adalah 44, itu adalah 1. Jadi seperti itu. Jadi sesuai ya. Nah, karena itu ini sudah merupakan solusinya. Jadi silakan kalian coba gunakan metode penyelesaian dengan menggunakan metode Gauss, eliminasi Gauss, ataupun eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian coba kalian bandingkan dengan menggunakan aturan Cramer. Apakah hasilnya sama atau tidak? Silakan kalian jelaskan alasannya nanti ya, apakah hasilnya sama atau tidak. Bisa kalian memberikan ini ya, jawaban di kolom komentar. Oke. Selanjutnya ada contoh lain. Nah, di sini ada contoh lain. Jadi ini contoh kalau yang tadi kan ada 3 persamaan ya. Sekarang ada contoh yang menggunakan 4 persamaan, jadi contoh yang B. Nah, jadi bagaimana penyelesaiannya? Jadi masih tetap sama ya. Jadi buat dulu dalam bentuk matriks. Jadi kalau misalkan contoh yang ke B, jadi untuk yang ke B nanti kita bentuk ke dalam matriks yang bersesuaian, maka akan menjadi seperti ini untuk matriks A-nya. Nah, kemudian untuk yang tadi, untuk yang matriks B, jadi B itu kan tadi adalah matriks yang isinya adalah konstanta semua ya. Jadi kalau misalkan kita kembali, matriks konstantanya berarti 4, 4, 8, dan 3 ya. Jadi matriks B-nya adalah 4, 4, 8, dan juga 3. Nah, nanti ini yang akan mengganti entry-entry pada kolom-kolom yang bersesuaian. Jadi kalau misalkan matriks A1 berarti kolom pertama, nah jadi yang ini yang akan kita ganti. Ya, ini yang tadi yang sudah berganti. Jadi dari matriks A yang ini yang akan diganti. Kemudian A2 itu kolom keduanya, nah jadi di sini kolom keduanya dia masuk matriks B, kemudian A3 juga sama, berarti di kolom ketiga. Nah, kemudian A4 itu seperti ini. Baru kemudian cari determinan masing-masing. Untuk penentuan determinan, kalian bisa menggunakan ekspansi kofaktor, silahkan, atau juga bisa menentukan determinannya dengan melakukan reduksi ya, dengan menggunakan OBE, operasi baris elementer. Jadi silakan saja kalian bisa menggunakan cara mana saja untuk menentukan determinannya. Oke. Nah, di sini untuk menentukan determinannya saya menggunakan OBE ya, operasi baris elementer. Oke, maka nanti masing-masing akan kita peroleh determinannya. Pertama, determinannya dari A, matriks A, determinannya itu adalah negatif 11. Kemudian determinan dari A1 itu adalah negatif 11 juga. Determinan dari A2 itu 0. Determinan dari A3 itu adalah negatif 22. Nah, negatif 22. Kemudian A4-nya itu adalah negatif 11. Nah, jika sudah, karena di situ tadi ada 4 variabel ya, maka nanti yang kita tentukan ada X1, X2, X3, dan juga X4. Nah, jadi untuk yang di sini, karena di sini X1, berarti determinan dari X1 dibagi A. Di sini X2, maka determinan dari matriks A2 per determinan dari matriks A, dan seterusnya. Maka kita akan memperoleh nilai X1-nya adalah 1, nilai X2-nya adalah 0, X3 sendiri adalah 2, dan juga X4 adalah negatif 1. Jadi,
Silakan ya. Ini kalau misalkan persamaannya ada 4. Ini matriks persamaannya 4 dan variabelnya juga 4. Jadi silakan. Kalian bisa juga mencobanya dengan menggunakan metode eliminasi Gauss ataupun metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi silakan kalian bandingkan menurut kalian yang lebih mudah atau lebih enak untuk digunakan menentukan solusinya itu yang mana di antara ketiga metode ini. Oke. Itu tadi terkait dengan metode atau aturan Fermat. Nah, selanjutnya akan kita bahas yaitu ada istilah SPL yang homogen. Kapan sih SPL itu dikatakan homogen? Nah, jadi SPL yang homogen itu jika konstantanya itu bernilai 0 atau matriks B atau matriks konstantanya itu adalah matriks 0. Nah, jadi matriks 0 itu kan matriks yang semua entry-nya itu adalah 0 ya. Jadi bentuk umumnya bisa dilihat, nah ini adalah bentuk umumnya dari SPL yang homogen. Kalau kita bentuk ke dalam matriks yang diperbesar, maka akan berbentuk seperti ini. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Jika solusi dari SPL pada umumnya itu memiliki 3 solusi ya, 3 jenis solusi atau 3 jenis penyelesaian. Jadi yang pertama itu dia tidak memiliki solusi, solusinya tunggal, atau dia memiliki banyak solusi. Nah, kalau di SPL homogen, solusinya itu dia ada 2 ya, yaitu trivial. Jadi trivial itu kalau misalkan X1 itu nilainya sama dengan X2, sama dengan X3, sama dengan X4, dan seterusnya sampai dengan X ke N, itu dia sama dengan 0. Maka dikatakan solusinya adalah trivial. Nah, sedangkan ada lagi solusinya yaitu tak hingga banyaknya solusi. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau SPL yang homogen dia ada 2 jenis solusinya, yaitu trivial dan tak hingga banyaknya solusi. Oke, sekian video yang bisa saya jelaskan mengenai penyelesaian SPL dengan menggunakan aturan Cramer dan juga SPL homogen. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.